Di Madinah, nama Nuaiman bin Amr dikenal oleh semua orang. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerap membuat Rasulullah tersenyum dan para sahabat lain tertawa. Wajahnya ceria, tutur katanya ringan, dan kelakuannya seringkali di luar dugaan. Namun, di balik canda dan kejenakaannya, Nuaiman menyimpan iman yang kokoh dan hati yang penuh kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada satupun peperangan bersama Rasulullah kecuali Nuaiman ikut serta, memanggul pedang dan bersiap mempertaruhkan nyawa. Bagi Nuaiman, iman bukan hanya soal ibadah di masjid atau senyum dalam keseharian. Iman adalah keberanian berdiri di barisan kaum muslimin ketika pedang terhunus dan anak panah melesat. Ia memahami bahwa tawa dan jihad tidak saling meniadakan. Ia boleh bercanda di Madinah, tetapi ketika panji Islam dikibarkan, Nuaiman berdiri tegak seperti sahabat-sahabat besar lainnya. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan jihad, Nuaiman tidak pernah tertinggal. Ia mempersiapkan diri sebagaimana sahabat lain, mengasah pedang, menyiapkan perisai, dan berpamitan kepada keluarga. Ada hari-hari ketika ia bercanda sebelum berangkat, membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Namun saat langkahnya menuju medan perang, raut wajahnya berubah. Ia sadar, mungkin inilah perjalanan terakhirnya. Nuaiman tahu betul bahwa kematian di jalan Allah adalah kemuliaan tertinggi. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih rendah hanya karena dikenal sebagai sosok jenaka. Di hadapan Allah, yang dinilai bukanlah reputasi di mata manusia, tetapi keikhlasan dan keberanian saat iman diuji. Di medan perang, Nuaiman bukanlah orang yang mencari sorotan. Ia berdiri di barisan, mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertempur dengan segenap tenaga. Ketika debu perang memenuhi udara dan teriakan takbir menggema, Nuaiman mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Ia tahu bahwa setiap langkahnya diawasi oleh Allah. Tidak ada kisah bahwa Nuaiman menjadi komandan besar atau pahlawan yang dielu-elukan, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia adalah contoh sahabat biasa yang luar biasa. Tidak terkenal karena keberanian ekstrim, tetapi konsisten hadir di setiap perjuangan. Dalam panas terik dan rasa haus, Nuaiman bertahan. Dalam ketakutan yang wajar bagi manusia, ia tidak mundur. Di sela-sela pertempuran, hati Nuaiman sering bergejolak. Ia bukan malaikat. Ia merasa takut, khawatir, dan lelah. Namun setiap kali ketakutan itu muncul, ia mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dekat mereka, menguatkan hati para sahabat dengan doa dan keyakinan kepada Allah. Nuaiman sering berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, aku bukan sahabat yang paling berani, bukan pula yang paling kuat, tapi aku ingin Engkau ridho kepadaku." Dengan doa itulah ia melangkah maju. Tawakal Nuaiman bukan tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap bergerak meski rasa takut ada. Ketika perang berakhir dan kaum muslimin kembali ke Madinah, Nuaiman kembali menjadi dirinya yang dikenal banyak orang. Ia tersenyum, bercanda, dan menghibur. Luka-luka di tubuhnya menjadi saksi bahwa canda tidak membuat imannya rapuh. Justru kepribadiannya yang ringan membantu menguatkan hati sahabat-sahabat yang baru saja melewati kengerian perang. Rasulullah memahami Nuaiman sepenuhnya. Beliau tidak pernah meremehkan sahabat ini. Rasulullah tahu, di balik canda Nuaiman ada hati yang jujur dan kecintaan yang tulus. Bahkan ketika Nuaiman melakukan kesalahan dalam hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Nuaiman mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kisah Nuaiman di medan perang mengajarkan bahwa jalan Allah tidak hanya ditempuh oleh mereka yang tampak sempurna. Islam tidak menuntut setiap sahabat menjadi sosok yang sama. Ada yang tegas, ada yang pendiam, ada pula yang jenaka seperti Nuaiman. Namun saat kebenaran membutuhkan pembela, semuanya berdiri sejajar. Nuaiman menunjukkan bahwa iman yang kuat bisa hidup berdampingan dengan kepribadian yang ceria. Ia mengajarkan bahwa menjadi muslim tidak harus kehilangan sisi manusiawi. Yang terpenting adalah kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya ketika ujian datang. Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya selalu identik dengan senyum dan awa. Di Madinah, ia dikenal sebagai pribadi yang ringan hati, gemar bercanda, dan sering melakukan hal-hal polos yang membuat orang lain tertawa. Namun, di balik sifatnya yang terlihat jenaka, tersembunyi hati yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang mungkin hanya mengingat kisah-kisah lucunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sedikit yang benar-benar memahami betapa besar keberanian dan pengorbanan Nuaiman, terutama ketika ia berdiri di medan perang demi membela Islam.
Nuaiman bukanlah sahabat yang tampak garang atau berwajah tegas seperti para panglima perang. Tubuhnya biasa saja, wajahnya ramah, dan ucapannya sering diselingi kelakar. Namun justru dari sosok seperti inilah Allah menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak selalu lahir dari wajah yang serius. Nuaiman hidup di masa ketika Islam masih lemah, ketika setiap peperangan bisa berarti hidup atau mati, dan ketika berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti siap mengorbankan segalanya. Ketika seruan jihad dikumandangkan, Nuaiman tidak pernah mencari alasan untuk bersembunyi. Ia tidak berkata bahwa dirinya hanya pandai bercanda dan bukan tipe pejuang. Ia tidak menjadikan kelucuannya sebagai alasan untuk mundur. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin untuk berangkat berperang, Nuaiman selalu berada di barisan mereka. Hatinya mungkin lembut, tapi tekadnya keras. Ia tahu, tawa yang sering ia tebarkan tidak boleh membuatnya lupa bahwa Islam dibangun dengan darah dan pengorbanan. Di medan perang, suasana sangat berbeda dengan Madinah yang damai. Debu beterbangan, suara pedang beradu, dan teriakan para prajurit menggema di udara. Banyak orang gemetar menghadapi kenyataan ini, bahkan mereka yang tampak kuat sekalipun. Namun Nuaiman berdiri di sana, membawa senjata bersama para sahabat lainnya. Tidak ada candaan saat musuh sudah di depan mata. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah melihat setiap langkah dan niat mereka. Keberanian Nuaiman bukanlah keberanian yang penuh teriakan atau tantangan. Ia tidak selalu berada di garis depan seperti Hamzah radhiyallahu anhu, tetapi ia selalu berada di posisi yang dibutuhkan. Ia patuh pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga barisan dan tidak pernah lari dari pertempuran. Dalam situasi paling genting sekalipun, Nuaiman tetap bertahan. Ia memahami bahwa perang bukan soal siapa yang paling ditakuti, tetapi siapa yang paling taat dan ikhlas. Suatu ketika, dalam salah satu peperangan besar, tekanan musuh begitu kuat. Barisan kaum muslimin sempat terdesak. Rasa takut merayap di hati sebagian orang. Namun Nuaiman tetap berdiri. Ia mungkin takut karena rasa takut adalah manusiawi, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut itu mengalahkan imannya. Ia memilih untuk tetap berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena baginya keselamatan sejati adalah bersama Nabi, apapun risikonya. Yang membuat kisah Nuaiman begitu menyentuh adalah keseimbangannya. Setelah perang usai, setelah darah dan air mata tertinggal di medan laga, Nuaiman kembali menjadi dirinya yang ceria. Ia kembali tersenyum, kembali bercanda, seolah-olah ia ingin menghibur hati kaum muslimin yang lelah. Seolah-olah ia ingin berkata, perang telah usai, tapi hidup harus tetap dipenuhi harapan. Rasulullah sendiri tidak pernah mematikan sifat ini. Bahkan Nabi tersenyum menghadapi kejenakaan Nuaiman karena beliau tahu bahwa hatinya bersih dan imannya tulus. Namun jangan salah, ada satu sifat Nuaiman yang tidak pernah berubah, baik saat bercanda maupun saat berperang. Cintanya kepada Rasulullah. Ia mencintai Nabi dengan cinta yang jujur dan apa adanya. Ketika Nabi terluka, Nuaiman ikut terluka. Ketika Nabi bersedih, Nuaiman ikut merasakan kesedihan itu. Dan ketika Nabi berdiri menghadapi musuh-musuh Islam, Nuaiman berdiri di belakangnya, siap melindungi dengan apapun yang ia miliki. Keimanan Nuaiman mengajarkan kita satu hal penting. Islam tidak hanya milik mereka yang terlihat sempurna. Islam juga milik mereka yang punya kekurangan, yang kadang berbuat salah, yang punya sifat unik. Namun, selama hati mereka terpaut pada Allah dan Rasul-Nya, mereka tetap mulia di sisinya. Nuaiman bukan sahabat tanpa celah, tetapi ia adalah sahabat yang selalu kembali kepada kebenaran. Di medan perang, tidak ada yang menertawakan Nuaiman, tidak ada yang meremehkannya. Semua sahabat tahu, orang yang paling sering membuat mereka tertawa itu adalah orang yang sama yang berdiri bersama mereka saat maut mengintai. Dan justru itulah yang membuat Nuaiman istimewa. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak harus kaku, dan keseriusan tidak harus mematikan kemanusiaan. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin kehilangan sosok yang paling mereka cintai. Bagi Nuaiman, kehilangan itu terasa sangat dalam. Namun kenangan berperang bersama Rasulullah, berdiri di belakang beliau, dan membela agama Allah menjadi penguat hatinya. Ia tahu, hidupnya mungkin sederhana, tetapi Allah telah memuliakannya dengan kebersamaan bersama Nabi di saat-saat paling menentukan dalam sejarah Islam.
Kisah Nuaiman bin Amr radhiyallahu anhu mengingatkan kita bahwa jangan pernah meremehkan siapapun dalam perjuangan agama. Bisa jadi orang yang paling sering tersenyum adalah orang yang paling kuat ketika ujian datang. Bisa jadi orang yang terlihat ringan adalah orang yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Dan bisa jadi, di balik tawa, tersembunyi keberanian yang luar biasa. Inilah Nuaiman, sahabat Nabi yang lucu namun tak pernah mundur dari medan perang. Sahabat yang bercanda namun serius dalam keimanan. Sosok yang mengajarkan kepada kita bahwa menjadi hamba Allah tidak harus kehilangan jati diri, selama hati tetap teguh di jalannya. Di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Madinah, terdapat seorang lelaki Ansor bernama Nuaiman bin Amr radhiyallahu an. Ia termasuk sahabat yang telah masuk Islam sejak awal dan ikut menyambut hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keimanan. Nuaiman bukanlah sahabat yang terkenal karena kefasihan bicara atau keberanian di medan perang. Namun, ia dikenal karena kejujuran hatinya dan kecintaannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Nuaiman memiliki kepribadian yang unik. Ia sering bertingkah polos, kadang melakukan hal-hal yang membuat orang lain terkejut, bahkan tidak jarang mengundang tawa. Akan tetapi, di balik sikapnya yang terlihat ringan dan bercanda, Nuaiman adalah seorang Muslim yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak pernah menyimpan niat jahat, dan apapun yang ia lakukan selalu lahir dari hati yang sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul sifat Nuaiman. Beliau tidak memandangnya sebagai orang yang bodoh atau pembuat masalah, melainkan sebagai sahabat yang memiliki karakter berbeda. Di tengah masyarakat Madinah yang penuh kesungguhan, kehadiran Nuaiman sering menjadi penyejuk suasana. Rasulullah pun sering tersenyum melihat tingkah lakunya, karena beliau tahu bahwa Nuaiman tidak pernah bermaksud buruk. Nuaiman selalu berusaha dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia senang duduk di majelis Nabi, mendengarkan setiap nasihat dan mengikuti sholat berjamaah di masjid. Baginya, berada di dekat Rasulullah adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Ia mungkin bukan sahabat yang paling alim, tetapi cintanya kepada Nabi tidak pernah diragukan. Pada masa itu, Madinah adalah kota yang hidup dengan persaudaraan dan iman. Para sahabat saling mengenal, saling membantu, dan saling menasehati. Di tengah suasana itulah, Nuaiman tumbuh sebagai pribadi yang apa adanya. Ia tidak berpura-pura menjadi orang lain. Ia hadir dengan segala kekurangannya, namun juga dengan iman yang jujur. Dan justru dari sinilah Allah menampakkan pelajaran besar bagi umat Islam hingga hari ini. Nuaiman memiliki satu kebahagiaan besar dalam hidupnya, yaitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ia selalu mencari cara sederhana untuk membuat Nabi merasa bahagia, bukan dengan harta yang banyak atau kata-kata yang indah, melainkan dengan niat tulus dari hati seorang sahabat yang mencintai nabinya. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak gembira, Nuaiman merasa seakan dunia menjadi lebih terang baginya. Suatu ketika, kafilah dagang datang ke Madinah membawa berbagai macam makanan. Nuaiman melihat buah-buahan segar dan madu yang jarang ditemukan di kota itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil salah satu barang dagangan tersebut, lalu membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah penuh semangat, ia menyerahkan hadiah itu sambil berkata bahwa ini adalah pemberian untuk Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyuman dan mengucapkan doa kebaikan bagi Nuaiman. Beliau tidak bertanya dari mana asal barang itu atau apakah Nuaiman telah membayarnya. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niat baik sahabatnya jauh lebih berharga daripada perkara dunia. Nuaiman pun pulang dengan hati berbunga-bunga karena telah berhasil membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak lama setelah itu, pedagang yang kehilangan barangnya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nada sopan, ia meminta bayaran atas barang yang telah diambil Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum, lalu membayar harga barang tersebut tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun. Beliau memahami bahwa Nuaiman bertindak bukan karena ingin menipu, melainkan karena ingin memberi hadiah kepada nabinya. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali.
Beberapa kali Nuaiman melakukan hal serupa, dan setiap kali pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan kelembutan. Beliau tidak mempermalukan Nuaiman, tidak pula menegurnya dengan keras. Justru dari sikap itulah, para sahabat lain belajar tentang kesabaran, kasih sayang, dan cara memahami karakter manusia. Bagi Nuaiman, momen-momen itu menjadi kenangan yang sangat berharga. Ia belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin yang penuh rahmat. Dan tanpa disadarinya, kisah-kisah sederhana ini kelak akan menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Bahwa niat yang baik harus diarahkan dengan cara yang benar, dan bahwa kesalahan manusia seharusnya dihadapi dengan hikmah, bukan amarah. Suatu hari, Nuaiman ikut dalam sebuah perjalanan bersama beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, terdapat seorang sahabat yang dikenal soleh, jujur, dan sangat polos, bernama Suwaibit bin Harmalah, radhiyallahu an. Suwaibit bukan orang yang suka bercanda, sehingga sering menjadi sasaran keisengan Nuaiman yang terkenal usil namun tidak berniat jahat. Ketika rombongan itu singgah di sebuah pasar, Nuaiman melihat keramaian orang-orang yang sedang berjual beli. Entah apa yang terlintas di benaknya saat itu, Nuaiman tiba-tiba tergerak untuk bercanda dengan cara yang tidak biasa. Ia membawa Suwaibit ke tengah pasar, lalu berseru kepada orang-orang bahwa ia ingin menjual seorang budak yang kuat dan pandai bekerja. Orang-orang pasar segera berkumpul. Suwaibit terkejut dan langsung berkata dengan tegas bahwa dirinya adalah orang merdeka dan bukan budak. Namun Nuaiman dengan santai berkata kepada mereka bahwa Suwaibit pandai berbohong dan sering berkata seperti itu. Karena melihat kesungguhan Nuaiman, orang-orang pasar pun percaya dan akhirnya benar-benar membeli Suwaibit. Suwaibit pun dibawa pergi. Ketika rombongan sahabat menyadari apa yang terjadi, mereka segera melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah tidak marah dan tidak pula terkejut. Beliau justru segera memerintahkan para sahabat untuk mengejar orang-orang itu dan menjelaskan kebenaran bahwa Suwaibit adalah orang merdeka dan sahabat Rasulullah. Setelah Suwaibit berhasil dibebaskan dan kembali, semua berkumpul di hadapan Rasulullah. Saat itu, suasana yang semula tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau. Tawa itu bukanlah tawa yang meremehkan, melainkan tawa penuh pengertian terhadap karakter Nuaiman yang polos dan suka bercanda. Peristiwa ini menjadi kisah yang terus dikenang oleh para sahabat. Mereka memahami bahwa Nuaiman memang memiliki sifat yang berbeda, dan Rasulullah pun telah memberi contoh bagaimana menyikapi kesalahan dengan kebijaksanaan. Dari kejadian ini, para sahabat belajar bahwa bercanda tidak boleh melampaui batas, namun juga belajar bahwa memahami niat dan karakter seseorang adalah bagian dari akhlak yang mulia. Meskipun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang berhati lembut dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Salah satu ujian terbesar dalam hidupnya adalah kebiasaan meminum khamr. Pada masa awal Islam, khamr belum diharamkan secara total, sehingga sebagian sahabat masih terikat dengan kebiasaan lama mereka. Nuaiman termasuk di antara orang yang sulit melepaskan kebiasaan tersebut. Ketika khamr telah diharamkan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuaiman berusaha meninggalkannya. Namun dalam beberapa kesempatan, ia tergelincir dan kembali melakukannya. Setiap kali hal itu terjadi, ia dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenai hukuman sesuai syariat. Nuaiman tidak pernah membantah atau menolak hukuman tersebut. Ia menerimanya dengan penuh penyesalan, menyadari kesalahannya, dan berharap agar Allah mengampuninya. Pada suatu hari, Nuaiman kembali dihukum karena kesalahannya. Beberapa sahabat yang melihat kejadian itu merasa sedih sekaligus kesal. Mereka berkata, betapa sering ia melakukan perbuatan ini. Bahkan ada yang mengucapkan doa agar Nuaiman dilaknat karena dianggap tidak jera. Mendengar ucapan itu, wajah Rasulullah SAW berubah. Beliau segera menegur dengan nada tegas, namun penuh kasih. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian melaknatnya.
Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kalimat ini menggema di hati para sahabat. Dengan satu kalimat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kembali kehormatan Nuaiman dan menutup pintu keputusasaan baginya. Beliau tidak membenarkan dosanya, tetapi juga tidak mematikan harapan taubat. Bagi Nuaiman, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penguat terbesar dalam hidupnya. Ia menangis karena merasa dipahami dan diterima. Ia sadar bahwa dosanya besar, tetapi kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar. Dari peristiwa ini, Nuaiman belajar bahwa Allah tidak menilai hambanya hanya dari kesalahan, tetapi dari kesungguhan hati untuk kembali kepada kebenaran. Sejak peristiwa teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nuaiman banyak merenung. Kata-kata Nabi tentang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya terus terngiang di dalam hatinya. Ia merasa malu sekaligus terharu, karena di saat orang lain hampir berputus asa terhadap dirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membelanya. Sejak saat itu, Nuaiman bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari perbuatan yang dimurkai Allah. Nuaiman tidak berubah menjadi sahabat yang sempurna dalam sekejap, namun ia berubah menjadi sahabat yang jujur dalam taubatnya. Setiap kali ia teringat kelemahannya, ia segera memperbanyak istighfar dan doa. Ia tidak menjauh dari masjid, tidak pula merasa dirinya tidak layak berada di tengah kaum muslimin. Justru ia semakin rajin menghadiri sholat berjamaah dan majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap memperlakukannya dengan penuh kelembutan. Beliau tidak pernah mempermalukan Nuaiman di hadapan orang lain, tidak ada ucapan yang menyakitkan, tidak ada sikap merendahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa mendidik jiwa manusia membutuhkan kesabaran dan kasih sayang. Dari sikap Nabi inilah Nuaiman belajar bahwa Islam adalah agama yang membimbing, bukan menghancurkan. Dalam keseharian, Nuaiman tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, ringan dalam berinteraksi dan penuh kehangatan. Namun kini, ia lebih berhati-hati dalam bercanda dan bertindak. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ia tidak ingin lagi menyakiti orang lain, apalagi mengecewakan Rasulullah yang sangat ia cintai. Perubahan Nuaiman menjadi bukti bahwa taubat yang tulus mampu mengangkat derajat seseorang. Ia mungkin pernah jatuh berulang kali, tetapi ia tidak pernah berhenti kembali kepada Allah, dan justru disitulah letak kemuliaannya, bukan pada ketiadaan dosa, melainkan pada keberanian untuk bangkit dan memperbaiki diri. Hari-hari berlalu di Madinah, hingga tiba masa yang paling berat bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Kabar itu menyebar cepat dan mengguncang hati para sahabat. Nuaiman termasuk orang yang sangat terpukul. Ia sering berdiri di kejauhan, memandang rumah Rasulullah dengan hati gelisah, memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan bagi nabinya. Ketika kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tersebar, Madinah seakan kehilangan cahaya. Suara tangis terdengar di mana-mana. Nuaiman tidak mampu menahan kesedihannya. Sosok yang selama ini memahami dirinya, membelanya saat orang lain mencela dan menerima dirinya apa adanya, kini telah kembali kepada Allah. Bagi Nuaiman, kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kehilangan seorang nabi, tetapi kehilangan seorang pendidik dan pelindung jiwa. Setiap sudut Madinah mengingatkan Nuaiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang biasa dipenuhi suara beliau kini terasa sunyi. Majelis ilmu yang dahulu hangat kini terasa hampa. Nuaiman sering terdiam lama, mengenang senyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawa beliau, dan kata-kata penuh kasih yang pernah menguatkannya di saat ia jatuh. Namun kesedihan itu tidak membuat Nuaiman menjauh dari Islam. Justru sebaliknya, ia semakin berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyadari bahwa cinta sejati kepada Nabi bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan menjaga sunnah dan nilai-nilai yang telah beliau wariskan. Nuaiman berusaha hidup sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, dengan kejujuran, kasih sayang, dan harapan kepada Allah. Di masa kepemimpinan para khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nuaiman tetap hidup sebagai seorang Muslim yang setia. Ia tidak mengejar ketenaran, tidak pula mencari kedudukan.
Ia cukup menjadi hamba Allah yang terus memperbaiki diri sambil membawa kenangan indah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya. Nuaiman bin Amr radhiyallahu an menjalani sisa hidupnya sebagai seorang muslim yang sederhana, jauh dari sorotan namun kaya dengan pelajaran iman. Ia bukan sahabat yang dikenal karena kehebatan perang atau keluasan ilmu, tetapi namanya diabadikan dalam sejarah karena kejujuran hatinya, kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangannya melawan kelemahan diri. Dari kisahnya, umat Islam belajar bahwa jalan menuju Allah tidak selalu lurus tanpa jatuh, tetapi selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali. Nuaiman mengajarkan bahwa iman tidak menuntut manusia menjadi sempurna sejak awal. Ia menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya melihat kesungguhan hati, bukan hanya catatan kesalahan. Meski ia pernah berulang kali tergelincir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menutup pintu harapan baginya. Sebaliknya, beliau justru membela Nuaiman dari ucapan yang mematahkan semangat dan menegaskan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah cahaya yang tidak boleh dipadamkan. Kisah Nuaiman juga mengajarkan tentang kasih sayang dalam mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan kemarahan untuk memperbaiki sahabatnya, tetapi kelembutan dan pemahaman. Beliau menegakkan hukum tanpa menghilangkan martabat manusia. Dari sinilah kita belajar bahwa menegur kesalahan harus disertai hikmah, dan menghukum harus disertai harapan akan perbaikan. Bagi orang-orang yang merasa dirinya penuh dosa, kisah Nuaiman adalah penghibur. Ia membisikkan bahwa selama hati masih mencintai Allah dan Rasul-Nya, selama kaki masih mau melangkah kembali ke jalan yang benar, maka rahmat Allah selalu lebih dekat daripada putus asa. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh taubat.